Di dalam riwayat yang lain, an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kata Nabi, siapa saja wanita itu, wanita manapun yang meninggal dunia dan suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, maka surga akan terbuka untuknya. Niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Siapa saja, mana saja wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia pasti masuk surga. Niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Ibu-ibu senang aja kalau gitu ya. Jalankan aja perintah-perintah yang wajib, sudah. Senangkan suaminya, mati masuk surga. Beda dengan bapak-bapak, tanggung jawabnya besar. Istri akan ditanya, kenapa dia tak sembahyang? Kalau istri jahat, ditanya suaminya. Kalau istri macam-macam, suaminya juga bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh istri akan dipertanggungjawabkan oleh suami. Kalau istri tidak, suami nak buat macam-macam nih kau lantak, itu urusan dia. Paling kita hanya bisa memberikan nasihat. Istri itu hanya bisa memberikan nasihat, usulan. Di akhirat dia melenggang aja masuk surga. Asal suaminya senang, Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ditunaikan. Kewajiban dalam agama ini sudah ditunaikan dengan baik. Senangkan suami, sudah masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban suami kepada istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim khuluqa. Orang yang beriman paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau orang yang tak beriman, akhlaknya baik, tak laku juga. Maksudnya ini orang yang beriman, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian, sebaik-baik orang yang beriman, sebaik-baik orang yang akhlaknya paling baik itu adalah orang yang paling baik terhadap para istri-istrinya. Di antara kita ini laki-laki yang beriman, dia sudah berakhlak dengan emaknya baik, dia berakhlak kepada tetangganya baik, dia berakhlak kepada pemimpinnya baik, dia berakhlak kepada agamanya baik, kepada Allah dan Rasulnya baik. Kok kepada istrinya tidak baik? Nah, ini perlu ditanyakan lagi. Jadi seorang suami ini yang terbaik adalah suami yang paling baik akhlaknya kepada istri. Jangan pula mentang-mentang gitu nih punya hak perintah umumnya kan, main tunjuk aja, ambil air, ambil. Tidak, sekalipun seperti itu Nabi memerintahkan untuk berakhlak yang paling baik kepada istri-istri. Walaupun kita punya hak, dah siap-siap masuk kamar, walaupun kita punya hak seperti itu, tapi perintahlah dengan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan tata krama yang baik. Tidak pula seperti itu, walaupun punya hak, akhlak kita tetap dijaga. Di dalam riwayat yang lain disebutkan lagi, diceritakan lagi, An Sabih bin Ghurqadah An Sulaiman qala haddatsani abi annahu syahida hajjatal wada ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallahu wa azna alaihi wa dzakara wa wa'adha fa dzakara fil hadits qissatan. Faqala ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun 'indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a
ghaira dzalika illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghaira mubarrijin. Wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ala innakum 'ala nisaikum haqqan wa linisaikum 'alaikum haqqan. Fa amma haqqukum 'ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Ala wa haqquhunna wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Diceritakan bahwa suatu ketika satu orang sahabat melaksanakan haji wada bersama dengan Nabi. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji wada itu bertahmid dan memuji Allah. Dia memberikan peringatan dan nasihat. Di antara nasihat-nasihat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, berbuat baik terhadap wanita. Hendaklah kalian berbuat baik kepada wanita, karena wanita itu merupakan tawanan bagi kalian, dan kalian tidak berhak atas wanita melainkan seperti halnya tawanan. Ya, seorang tawanan itu kita punya hak apa? Boleh kita cegah dia untuk pergi kemana-mana. Dikau tinggal dekat sini ya, dikau di sini, dikau di sini. Kita punya hak seperti itu saja. Selain itu kita tidak ada hak. Dia bukan seperti mana budak, tapi dia adalah seperti tawanan. Dan kita boleh melampaui daripada itu dalam keadaan pengecualian. Apa kecualinya? Jika wanita-wanita kita, jika istri-istri kita melakukan perbuatan keji yang nyata. Kalau istri kita melakukan perbuatan keji yang sudah nyata, yang sudah jelas, baru boleh kita melakukan sesuatu yang melampaui daripada perbuatan kepada seorang tawanan. Cuman ada caranya. Pertama, beri nasihat. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Kalau wanita-wanita kita ini menyebabkan kita khawatir mereka akan berbuat nusyuz, mereka akan berbuat durhaka, dia akan melawan, maka berikan nasihat kepada mereka. Pertama sekali, fa'izuhunna, kasih nasihat kepada istri-istri kita. Kalau kita khawatir dia akan durhaka kepada kita, sudah dikasih nasihat masih juga dia melawan, dia tak nak taat, dia buat yang fahsya, dia buat yang keji. Awak dah cakap, kasih nasihat elok-elok, kalau keluar rumah usahlah pakai parfum. Itu kan nanti tercium dengan orang lain. Umpamanya kan kita dah kasih nasihat, usahlah berdandan macam itu, nampak benar auratnya. Umpamanya kita sudah kasih nasihat tapi masih juga teking, karena dia memang ingin menampakkan auratnya, kecantikannya itu ingin ditampakkan kepada orang lain, bukan kepada suaminya. Lah, sudah kita nasihat, tak ndak juga dia, masih teking, masih buat perkara yang fahsya juga. Maka Nabi memerintahkan, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'. Allah juga memerintahkan yang sama. Hendaklah tinggalkan dia di tempat tidurnya. Maksudnya dalam keadaan biasa kita berhubungan dengan istri kita di dalam kamar, sekarang tidak. Ditinggalkan dia. Awak kasurnya sebelah sana, nah istri kasurnya sebelah sana. Biasa tidur sama-sama, sekarang berpisah. Pisahkan tempat tidur. Ini sebagai pembelajaran, kalau sudah dikasih nasihat, tak usah. Kalau dia tidak mau sadar, sudah dikasih nasihat,
maka kita jauhi tempat tidur. Tinggalkan dia di tempat tidurnya.